Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan resume dari sebuah paper berjudul An Overview from the Perspective of Total Quality Management. Yang pertama, sebagai introduksi, secara dalam perspektif sejarah, tahun 60-an itu menjadi tahun ke-60-an dan sebelumnya itu dalam proses project management itu dapat dipandang sebagai sebuah eranya functional era of software engineering. Terus kemudian tahun 70-an itu dikenal dengan schedule era dan tahun 80-an East Coast era. Nah, kenapa masing-masing tahun atau era itu disebut dengan demikian? Pada tahun 60-an dan ke belakang itu software atau information technology itu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan institusional itu dan digunakan untuk kebutuhan operasional. Jadi fokusnya pada sekedar pemenuhan agar kebutuhan fungsional dalam sebuah institusi itu dapat dilakukan, baru sebatas itu. Nah, kemudian pada tahun 70-an itu software engineering mulai mengimplementasikan massive schedule delays. Bukan, maksud saya tahun itu mulai memperhatikan project planning and controls quality-nya karena ditandai dengan schedule delay dalam pengembangan software informasi teknologi itu tadi. Nah, kemudian pada tahun 80-an itu ditandai dengan menurunnya harga software, di mana itu memungkinkan hampir semua institusi itu menggunakan sistem informasi pada pelaksanaan proses bisnisnya masing-masing. Dan pada waktu yang sama, teknologi informasi itu mulai diserap oleh individu. Jadi individu mulai menggunakan perkembangan informasi teknologi tadi. Nah, baru tahun 90-an ke atas itu masuk ke quality era. Nah, bagaimana quality era itu nanti akan dijelaskan di meaning dan selanjutnya. Terima kasih. Next, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, meaning and definition of software quality. A major problem in quality engineering is that the word quality lacks a commonly recognized operational definition. Two, the confusion is because quality is not a single idea, but a multidimensional concept. Three, quality is conformance to customers' expectation and requirements. For from the customer perspective, satisfaction after the purchase of the product is the ultimate validation that the product conforms to requirement and is fit to use. And five, from the producer perspective, once requirements are specified, developing and producing the product in accordance with the specification is the basic step to achieving a quality. Yang selanjutnya, total quality management represent a style of management that is aimed at achieving a long-term success by linking with quality customer satisfaction. Basic approach-nya ke arah total quality management yang membuat creation dari kultur itu menjadi member di organisasi. Jadi semua partisipan itu mengimprove proses, produk, dan juga servisnya. Key elemen dari total quality management-nya itu customer lebih fokus ke arah achieving atau mendapat total customer
kepuasan customer. Terus prosesnya lebih mengurangi proses yang lain seperti lebih mengarah ke apa ya, continuous process improvement. It include business process and the product development process. Terus ada human side of quality, yaitu membuat company lebih besar di quality kulturnya. To measurement and analysis, driving continuous improvement in all quality parameter by the goal-oriented measurement system. Dia mengimprove quality dari parameter setiap goal-goal yang berorientasi di sistem itu sendiri. Okay. Technology and development quality, that perfection process, formal causal analysis, action team, stage kick-off meeting, action tracking and data collection, design review, formal method, design paradigm, programming language, development and enforcement, and software reviews. Yang berikutnya ada data measurement and model atau data pengukuran dan model. Situ ada what measure is improved atau apa yang diukur itu ditingkatkan. Kemudian the use of measurements, metrics, and model in software development assumes the availability of good data. Itu artinya penggunaan pengukuran metrik dan model dalam pengembangan perangkat lunak mengasumsikan ketersediaan data yang baik. Jadi kalau kualitas data yang buruk merupakan kendala besar dalam peningkatan kualitas. Yang terakhir itu ada measurement for software projects should be well planned before being put. Atau pengukuran untuk proyek perangkat lunak harus direncanakan dengan baik sebelum dilakukan.